Kalau model gereja, model gembala sudah kayak begini, mau dibawa kemana umat Tuhan? Bagaimana Tuhan bisa menjamah melawat bangsa ini? Bagaimana gereja bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan yang membawa pemulihan? Kalau hamba-hambanya saja sudah hidup dalam kenajisan percabulan, kerjaannya tiap hari cuma hitung perpuluhan. Itu sama dengan Imam Eli, kerjaannya cuma makan daging persembahan, dimakan sendiri, saudara. Pak Victor, siapa suruh undang saya? Ini kesempatan saya bicara. Tuhan memberkati pelayananmu. Bagaimana engkau menghormati dia. Tapi Bu, ada gereja yang tambah besar, padahal gembalanya selingkuh. Dia punya gedung mewah, dia punya jemaat ribuan. Biar mereka akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus satu saat nanti. Tidak ada yang terluput, saudara. Jangan menipu diri. Kita bisa tipu jemaat, kita bisa tipu istri, kita bisa tipu suami, tapi engkau tidak akan pernah bisa menipu Tuhan. Apa yang dituntut dari pelayanan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pada akhirnya kita menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Mending tidak usah pelayanan kalau engkau hidup dalam dosa. Tuhan mencari orang-orang yang hidup kudus untuk membawa kegerakan. Jangan bicara lawatan. Jangan bicara kita akan membawa lawatan Tuhan. Bagaimana kalau hidup kita saja tidak di dalam lawatan Tuhan? Omong kosong, saudara. Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seorang pemuda, saudara. Dia sudah tidak mau mempercayai Tuhan. Ya, saya tanya, kenapa kamu tidak percaya Tuhan? Dia bilang, betapa banyak kepahitan hidup yang saya alami. Sehingga dia sampai di satu titik, dia tidak percaya lagi pada Tuhan. Lalu saya tanya, bagaimana kalau kamu mati? Mau kemana hidupmu kalau kamu gak percaya Tuhan? Dia jawab dengan lantang, urusan mati itu urusan nanti. Kan saya masih hidup, ngapain saya pikirin mati? Saudara, kenapa imannya akhirnya terkikis dan dia dulu itu pelayan Tuhan? Imannya terkikis lalu dia terseret, akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Karena setiap hari dia membiarkan hatinya, telinga rohaninya mendengar iblis itu berkata, apa yang kamu alami begitu pahit, di mana Tuhanmu? Di mana Tuhanmu? Ingat, selain kita punya telinga jasmani, yang terutama Tuhan menciptakan manusia, kita punya telinga rohani untuk mendengar. Dan bukankah Alkitab berkata bahwa hidup ini adalah soal rohani yang sesungguhnya, saudara? Karena perjuangan kita, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh yang ada di udara. Dan telinga rohani itu berbicara lebih kuat daripada telinga jasmani kita. Nah, hari ini saya ingin kita semua sama-sama membaca kitab Ibrani pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ibrani pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Nggak usah dimainin pianonya, itu terkesan menegangkan ya, saudara. Jadi saya juga terbawa arusnya. Terima kasih ya, nanti kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Nanti saya kalau dikasih piano gitu, saya jadi nangis nanti. Jadi nanti khotbahnya nangis terus ya. Kita mau sama-sama dulu baca firman Tuhan, saudara. Yuk, Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata di sana, karena itu, kita baca sama-sama. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, kata firman Tuhan, supaya kita jangan hanyut di bawah arus ya. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Saudara, ayat ini berkata, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar.
Saudara, setiap hari yang kita dengar tuh apa, saudara, ya? Di rumah itu apa yang kita dengar, bahkan ya pengajaran-pengajaran yang kita dengar hari-hari ini, firman ini berkata harus lebih teliti. Dengan adanya masa pandemi ini, tiba-tiba di YouTube itu banyak bermunculan, ya. Tiba-tiba banyak nabi juga yang muncul, ya, yang ngomong Tuhan bicara, ya, nubuatan 2022, nubuatan 2021, ada yang bilang Tuhan mau datang 1,5 tahun lagi. Lalu jemaat banyak yang datang kepada saya bertanya, Bu, benar nggak Tuhan mau datang 1,5 tahun lagi? Saya bilang, saya belum dapat kabarnya itu. Ya, belum ada yang kabarin ke saya. Harus dengan lebih teliti kita memperhatikan apa yang kita dengar hari-hari ini, saudara. Dengan adanya media sosial sekarang, YouTube, banyak sekali saudara yang masuk. Tetapi perhatikan ya apa yang saudara dengar hari-hari ini. Yang terutama kita harus sadari adalah ingat kita punya telinga rohani. Tuhan itu bisa berbicara kepada kita, tetapi setan juga bisa berbicara. Sampai ada akhirnya orang yang jadi gila karena tiap hari mendengar suara-suara. Saya tuh banyak melayani, Bu. Sekarang itu ya anak saya sudah mulai agak-agak tidak waras. Kenapa? Awalnya dengar-dengar suara. Ya ada suara yang datang ngomong begini, lalu dia dengar, dia biarkan masuk. Sekarang udah tidak waras. Saudara, kita itu punya musuh. Musuh kita tuh enggak kelihatan. Yang pertama adalah setan. Dan setan itu tiap hari berbicara. Saudara sering tidak mendengar ada suara di dalam hatimu? Tiap hari yang saudara dengar tuh suara, ada yang suara yang baik, ada suara yang tidak baik. Yang masih mendengar di sini berapa banyak? Yang mendengar, yang tiap hari dengar ada suara-suara bicara di dalam hati, di dalam pikiran. Nggak usah gitu, kalau kita ini misalnya berantem ya, suami istri atau siapa, atau ya nggak usah jauh-jauh lah suami istri, misalnya kita ribut kecil. Lalu ada suara yang ngomong gini, kalau ibu-ibu, kamu itu ya, suamimu itu, dari sejak awal kamu menikah, dia kan tidak pernah menghargai kamu. Ibu-ibu ada yang sering dengar begini? Ada orang di sini? Kita dengarkan kadang-kadang ketika kita ada sesuatu, ada kan di hati kita suara yang berkata, lihat suamimu itu tidak pernah menghargai kamu. Atau suami sebaliknya, ketika engkau lagi ribut sama istri, ada nggak ketika engkau duduk sendiri, tiba-tiba ada suara yang bicara di hatimu? Istrimu itu loh. Ya, tidak pernah menghargai kamu sebagai seorang lelaki, sebagai seorang pria. Pernah nggak bapak-bapak? Ada bapak-bapak di sini? Sering nggak? Ada nggak kadang-kadang suara seperti itu? Ada ya? Kalau saudara masih hidup ada loh. Ini jemaat di Semarang ini anteng-anteng ya. Kalau kita masih hidup itu pasti jadi oke, saudara setuju dulu kan? Nah ketika kita membiarkan suara-suara itu datang, kita nggak tengking, maka di situ awal kita memberikan celah bagi iblis untuk bekerja. Tadi malam saya layani konseling saudara, ya dari jam saya pulang ya habis diajak Pak Victor makan itu sampai di hotel 1 jam saya terima telepon konseling. Ibunya ngomong gini, Bu Debbie saya sudah akhirnya mengambil keputusan untuk menyerah. Saya sudah tidak mau mendampingi suami saya lagi. Kenapa Bu? Saya nggak tahu Bu, akhir-akhir ini saya tuh pahit sama suami saya. Ibu sudah menikah berapa tahun? 35 tahun. 35 tahun, iya. Terus suami ibu berselingkuh dari kapan? Dari awal menikah. Dari awal menikah tuh selingkuh saudara. Terus kenapa ibu? Saya bilang Bu, udah tanggung. Ya kalau orang Jawa bilang udah kebacut. Kenapa ibu mau mundur setelah 35 tahun? Kalau ibu mau mundur dari awal dulu pertama menikah, 1 tahun 2 tahun ibu tahu suami gitu, ya udah mundur-mundur aja. Tapi sekarang kan sudah 35 tahun. Istilahnya kan udah kebal kan? Saya nggak tahu Bu. Akhir-akhir ini tuh saya dengar suara bisikan, ngapain kamu bertahan buat suamimu, mundur.
Udah tinggalin dia, bahkan dia bilang, saya udah bilang ke suami saya, kalau kamu mau menikah sama perempuan itu, saya persilakan. Oke, saya setuju. Saya bilang, ibu, iblis itu paling tahu ya. Saya mau bilang sama ibu, Tuhan itu bekerja dan selama ini ibu tuh sudah berdoa buat suamimu. Dan setan tuh tahu kalau waktunya sudah dekat. Ibu sudah 35 tahun bertahan berdoa buat suami. Kenapa ibu biarin di hari-hari terakhir orang suaminya sudah umur 60. Dia juga sudah umur 60. Saya bilang, Bu, udah umur 60 juga apa sih? Kita kan sebagai suami istri itu kalau sudah umur 60 mau ngapain Bapak Ibu? Ada di sini yang sudah umur 60 tahun menikah? Sudah sampai 60 tahun sekarang? Kan sudah bukan kayak anak muda yang masih mengharapkan apa ya, saya bilang kan ibu sekarang juga pastilah sudah tidak, ya maksudnya maaf loh, kalau sudah umur 60 juga dalam kalau menuntut untuk seksualitas kan juga sudah tidak kan. Maksudnya ya udah nggak kayak anak muda. Maksudnya ibu sekarang mau menginginkan dari suami itu apa? Sekarang itu kalau sudah mulai menginjak 60 cuma kasih. Yang kita butuhkan itu dalam rumah tangga hanya saling mendorong, saling mendoakan dan mengasihi, kan itu kan yang terlebih penting, benar nggak Bapak Ibu? Nah, kenapa ibu sudah di 35 tahun pernikahan terus ibu mau mundur sekarang? Kayaknya lucu Bu, saya bilang. Jangan pernah mengeluarkan perkataan ibu menyetujui suami ibu menikah dengan perempuan lain. Ibu tahu perempuan lain yang mau menikah sama bapak-bapak umur 60. Kalau ada bapak-bapak di sini udah umur 60 masih kepengen dengan perempuan lain, hello. Kamu pikir dia cinta sama kamu, dia cinta uangmu. Nggak ada itu perempuan cinta bapak-bapak udah kakek-kakek 60. Jadi sorry buat bapak-bapak di sini ya. Perempuan di luar itu cuma suka sama uangmu. Lalu saya bilang, Bu, ibu rebut suami ibu. Dia bilang, iya sih saya juga tahu Bu, perempuan itu pasti cuma mau minta uang suami saya, karena suami saya memang punya uang. Nah, kenapa ibu menyerah? Saudara tahu kenapa dia menyerah dan akhirnya dia memilih untuk menyerahkan semua rumah tangganya kepada iblis. Saya bilang, waktu ibu menyerahkan semua rumah tanggamu kepada iblis, maka kutuk itu terjadi atas keturunanmu. Ibu rebut suamimu. Iya Bu, karena saya dengar-dengar, sampai kapan iblis mulai datang bisikin. Sampai kapan kamu bertahan 35 tahun? Lepas saja, tinggalin aja, udah capek. Saya bilang, ibu kalau mau cerai juga sudah umur segini dapat apa? Emang ibu masih mau kawin lagi? Kan daripada mundur, lebih baik bertahan, ikuti firman. Makanya saudara, ayat ini berkata, hati-hati, kamu harus teliti. Ya, kamu harus lebih teliti memperhatikan apa yang kamu dengar. Bukan cuma dari secara visual suara yang kita dengar, tetapi secara roh. Karena hari-hari ini setan itu menyerang lewat perkataan. Makanya saudara, kalau engkau lagi berantem suami istri, lalu setan datang ngomong, memang suamimu itu, waktu kita lagi marah, lalu setan itu datang. Wah, itu rasanya mendukung penuh. Ketika orang marah itu saatnya setan bekerja. Ketika engkau lagi jengkel sama suami, setan datang. Suamimu itu ngomong, setan, aku mencintai suamiku. Kamu tidak bisa menipu saya. Demikian juga bapak-bapak. Ketika setan datang menuduhmu dengan perkataan, engkau harus langsung tolak dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam segala hal. Ya, lihat seorang pemuda yang akhirnya meninggalkan Tuhan dan mengambil keputusan tidak lagi mau percaya Tuhan. Saya sampai melayani, saya mau dia untuk berkata, iya saya percaya Tuhan. Tidak bakal. Sampai mati tidak ada Tuhan-Tuhanan. Kenapa orang akhirnya bisa murtad begitu? Karena dia membiarkan telinganya mendengar apa yang setan taruh. Hidupmu kayak gitu-gitu terus. Semua kepahitan hidup yang kamu alami, di mana Tuhanmu? Kita tidak bisa menyalahkan Tuhan dengan apa yang terjadi dalam hidup kita, saudara. Ya, karena ada banyak hal yang terjadi itu karena kesalahan kita, bukan karena Tuhan. Kita harus punya prinsip, Tuhan itu baik dan dia tetap baik dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jangan pernah menuduh Tuhan itu jahat atau tidak baik. Apapun yang terjadi dengan hidup kita, ya, Tuhan itu tetap baik. Kalau ada yang tidak baik, mari kita introspeksi diri. Teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar.
Dan perkataan itu, ya makanya Alkitab bilang perkataan pemfitnah, perkataan yang buruk itu kalau masuk dalam hati itu seperti sedap-sedapan. Lebih mudah perkataan yang buruk masuk dalam hidup kita ketimbang perkataan yang baik. Kenapa? Karena dari awal memang manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi kecenderungan untuk berbuat dosa itu lebih besar. Saya mau kasih satu contoh. Satu kali saudara, ada jemaat dia tuh pelihara burung beo, ya. Karena tiap hari suami istri ini jemaat ini berantem, jadi burung beonya itu kan menirukan apa yang dia dengar kan. Tiap hari suami istri kalau berantem, memang kau kurang ajar. Jadi beonya itu tiap ngomong kurang ajar, setan. Karena yang tiap hari dia dengar tuan rumahnya ngomong itu. Satu kali jemaatnya ini ke rumah pendetanya, disambut sama burung beo pendetanya, saudara. Burung beonya pendeta, begitu dia masuk, burung beonya pendeta ngomong shalom, shalom, haleluya, haleluya. Lalu dia terkejut, burung saya di rumah ngomongnya kurang ajar setan. Kok ini burung beo pendeta nih ngomong shalom, haleluya, shalom. Dia bilang, Pak Pendeta boleh enggak saya pinjam burung beonya, saya bawa ke rumah saya 1 minggu aja. Biar burung beo saya itu juga ikut ketularan. Oh ya silakan, tapi balikin ya. Iya, dibawa pulang saudara. 1 minggu kemudian burung beonya Pak Pendeta dibawa pulang. Begitu sampai rumah lihat Pak Pendeta, dia bilang, setan, kurang ajar setan. Jadi siapa yang terpengaruh? Ya, kalau setiap hari kita mendengar yang negatif itu lebih cepat masuk karena memang dari awal manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Lebih gampang berubah ke hal yang buruk itu cepat dan mudah sekali ketimbang kita berubah ke arah yang baik. Makanya ibu-ibu kalau dengar gosip, kalau dengar sesuatu yang tidak baik, langsung saja dalam nama Yesus, tidak usah didengar karena itu nanti akan mempengaruhi hidup kita. Ya, saya dengan suami juga belajar kadang ya, kita nih kalau membicarakan sesuatu ya kadang suami saya ingatin, tidak usah dibahas yang kayak begitu. Saya pikir kadang ada bagusnya juga ya, tidak usah dibahas. Kita belajar loh untuk menfilter apa yang kita dengar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang kita dengar supaya kita jangan hanyut ya, terbawa, dikatakan di sana apa? Arus. Di dunia ini banyak sekali arus. Arus kepahitan, arus kebencian. Kenapa saudara sampai orang itu bisa membuat satu grup dan di situ grup semua ya, yang akhirnya ada demo, ada apa, kan itu semua diawali dari apa yang mereka dengar. Jadi mari kita memfilter hari ini, perhatikan dengan teliti apa yang kita dengar. Ya, lalu saya pengen kita baca Roma pasal yang ke-10 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Saudara, Roma 10 ayat 16 ayat sampai 21 di sana dikatakan begini, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Ya, Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari apa? Pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Kenapa kita harus meneliti dan memfilter apa yang kita dengar? Karena ternyata kalau ayat ini berkata iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman, berarti juga kekhawatiran bisa timbul dari pendengaran. Ketakutan bisa timbul dari pendengaran. Semua hal-hal yang buruk juga bisa timbul dari pendengaran, tergantung kepada apa yang kita dengar. Terutama bisikan-bisikan setan. Saya nggak tahu, ketika saya berdoa Tuhan, apa yang harus saya sampaikan buat jemaat di sini? Kuat sekali Tuhan mengingatkan, ingatkan tentang suara roh yang hari-hari ini sedang berbisik di hati umatku. Saya tidak tahu bisikan apa yang kita dengar, tapi mari kita mulai belajar. Tutup rapat kalau ada suara negatif datang, hidupmu lihat kayak gitu-gitu. Semakin buruk keadaanmu ke depan. Tolak dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya pada firman bahwa Tuhan menyertaiku sampai pada akhir zaman. Jangan biarkan saudara. Kenapa? Karena ternyata kemurtatan itu bisa terjadi waktu kita membiarkan suara-suara roh itu berbicara. Bukan Roh Kudus loh, tapi roh yang dari kuasa gelap. Kenapa? Karena peperangan kita bukan lawan darah dan daging. Di sini dikatakan saudara, ya Yesaya juga pernah ragu. Dia berkata, Tuhan, siapa yang akan percaya kepada apa yang kami beritakan tentang Engkau? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Kalau iman saja bisa timbul karena pendengaran, berarti ketakutan juga bisa timbul karena pendengaran.
Mendengar berita-berita hari-hari ini yang tidak pernah baik kita dengar lalu kita simpan. Makanya hari ini banyak dengar firman, banyak baca Alkitab, banyak naikkan pujian penyembahan. Perkatakan firman. Kenapa Tuhan berkata kepada Yosua, perkatakan kitab Taurat ini siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis dalamnya. Kenapa kita harus perkatakan firman? Supaya telinga kita bisa mendengar. Karena iman timbul itu dari pendengaran akan firman Kristus. Bagaimana mungkin iman kita kuat? Engkau tidak pernah memperkatakan firman. Bagaimana imanmu mau naik? Engkau tidak pernah mengucapkan firman. Ya, ayo perkatakan. Ketika engkau khawatir, ketika engkau takut, perkatakan firman, ucapkan firman. Firman Tuhan itu berkuasa, bahkan bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Saya selalu bersaksi, saudara, memasuki pandemi ini ada banyak ketakutan di benak saya. Mungkin saudara yang sudah mengikuti saya, sudah tahu berkali-kali saya saksikan. Memasuki pandemi, saya dengan suami sudah punya keputusan yang terburuk. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi 1 tahun ke depan. Kita juga nggak tahu kapan pandemi ini berakhir. Yang pasti semua jadwal berhenti, gereja bahkan tidak bisa beribadah. Yang ada dalam benak saya dan suami apa? Kita jual rumah di Jakarta, lalu kita balik Solo. Itu pun kalau ada yang beli. Karena siapa yang mau beli hari-hari gini? Itu adalah kemungkinan terburuk yang akan kami alami, saudara. Setiap hari ketika waktu mulai masa pandemi, setan itu datang menuduh saya. Lihat masa depanmu, nggak tahu seperti apa ke depan. Ya bahkan engkau akan berkekurangan. Ya udah, jual rumah, balik ke Solo. Kita tidak tahu akan hidup bagaimana. Tapi saya bilang begini, tiap kali setan bisik, saya baru bangun pagi melek mata, itu setan duluan ngomong. Hidupmu ke depanmu bagaimana loh? Ini masa pandemi loh. Saya langsung perkatakan, iblis, aku telah melihat banyak penyertaan Tuhan di masa-masa yang lalu. Saya pernah melewati yang lebih buruk dari ini. Dengar ya iblis. Dan aku percaya Tuhan yang aku sembah itu Tuhan yang tidak pernah berubah. Keadaan boleh berubah, tapi Tuhanku tidak pernah berubah. Aku akan tetap mempercayai Tuhan. Lalu saya tantang iblis gini, iya kalau memang saya harus jual rumah kenapa? Saya tidak akan pernah menuduh Tuhan itu jahat. Sekalipun saya kehilangan segalanya, saya tetap mau bilang Tuhan itu baik. Dan aku tetap percaya Tuhan menyediakan rancangan yang terbaik bagi aku yang percaya kepada Dia. Saya lawan setiap hari iblis, saudara. Saya perkatakan firman. Dan saudara tahu, waktu engkau memperkatakan firman itu berkuasa. Kenapa? Karena firman itu punya kuasa untuk mencipta. Yang tidak ada bisa menjadi ada. Apakah keadaan sudah berubah? Belum. Saya masih tetap melihat pandemi ini berkepanjangan. Bahkan undangan pelayanan khotbah juga belum ada. Karena kami hidup benar-benar full time sebagai hamba Tuhan. Bukan full time di gereja, tapi full time kepada Tuhan, full heart. Lalu setiap hari itu setan datang menuduh saya, tapi saya terus berkatakan. Dan Alkitab berkata, firman Tuhan itu memang benar-benar berkuasa. Saudara, saya mau bersaksi sama saudara, saya tidak jadi jual rumah sampai hari ini. Saya malah beli rumah lagi, tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan izinkan ya, kami sedang bangun studio DBTV sekarang di Jakarta. Apa yang itu apa ada di benak saya? Yang ada di benak saya mau jual rumah. Tapi ketika kita memperkatakan firman, ketika kita mengucapkan firman, benar, apa yang tidak ada itu menjadi ada. Perhatikan apa yang kau dengar hari-hari ini. Saya nggak tahu Tuhan berbicara keras untuk sampaikan di sini. Karena banyak hari-hari ini umatku, kata Tuhan, mereka sedang menuju kepada kemurtatan. Kemurtatan itu bukan berarti engkau tinggalkan Yesus saja. Di hatimu sudah tidak percaya ada Tuhan yang bekerja, itu engkau sudah murtad loh. Karena kekhawatiran dunia ini menghimpit, karena arus dunia yang begitu deras membawa kita, rasanya tidak mudah untuk mempercayai Tuhan. Tapi dengar baik, Tuhan ingatkan kita hari ini, perhatikan, teliti apa yang kau dengar. Saya berdoa jemaat di sini nangkep supaya waktu engkau pulang, waktu suara hatimu berbicara, cepat-cepat engkau tengking dengan firman Tuhan. Apapun, kalau ada yang berkata rumah tanggamu sudah tidak mungkin dipulihkan, suamimu sudah seperti itu memang hidupnya, perkatakan dalam nama Yesus, aku percaya suamiku pasti akan dipulihkan Tuhan.
Dan itu akan terjadi, saudara. Ya, kenapa? Ya, pujian itu berkata, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Ya, kita percaya pada Tuhan, percaya pada Dia, maka Dia itu sanggup melakukan segala perkara, asal kita bersepakat dengan firman. Persoalannya berapa banyak dari orang Kristen mau bersepakat dengan firman. Kita membiarkan hidup kita tuh dibisikin oleh setan terus, sehingga kita tidak pernah bisa melihat mujizat. Ayo kita bersepakat, perkatakan firman. Yesaya berkata di sana, apakah ada yang akan mempercaya kepada apa yang kami katakan? Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap setiap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Ya, Israel itu dikutuk oleh Tuhan, mengalami murka Tuhan. Kenapa? Bebal. Mereka tidak mau menerima kabar baik itu. Mereka nggak mau terima firman itu, saudara. Ya, dikatakan di sana, ya, dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Tuhan itu tidak pernah berhenti, saudara. Mau mengulurkan tangannya, tetapi Israel itu terus membantah firman Tuhan. Jangan berbantahan dengan Tuhan, tapi mari kita bersepakat dengan firman. Tidak ada, engkau tidak mungkin bisa bertahan menghadapi gelombang arus dunia yang sedang ada di depan kita, tapi cuma dengan memperkatakan firman engkau bisa kuat menghadapi hari-hari ini. Jangan pernah mundur, saudara. Kita sedang ada di hari-hari yang terakhir. Kita sedang ada dalam sebuah peperangan yang besar hari-hari ini. Ayo perkatakan firman. Kenapa? Cuma dengan memperkatakan firman kita akan menang. Dan engkau akan melihat firman itu. Alkitab berkata firman itu berkuasa, dan dia tidak pernah gagal untuk melakukan apa yang Allah suruhkan kepadanya. Kalau kita memperkatakan firman, maka firman itu bekerja. Dan engkau akan melihat hidupmu akan dipulihkan Tuhan. Rumah tanggamu dipulihkan Tuhan. Ya, ibu-ibu kalau ketemu orang jangan ditanya gimana kabar bu. Ya, kayak gini-gini saja hidup saya. Kayak nggak tahu aja suami saya itu kayak apa. Memang dari dulu sudah seperti itu orangnya. Yuk kita belajar memperkatakan yang baik. Jangan kalau ketemu orang ditanya gimana kabarnya anak-anak, ya begitulah, anak-anak juga kayak gitu dari dulu sampai sekarang juga tidak berubah-berubah. Memang anak saya itu gini. Ayo saudara, dimulai dari memperkatakan. Jangan dengarkan apa yang iblis taruh dalam hatimu tentang keluargamu, tentang sahabatmu, tentang anakmu, tapi perkatakan firman Tuhan. Aku percaya akan terjadi perubahan. Berapa waktu yang lalu saya ditelepon oleh seorang ibu, dia bilang gini, Bu Debbie, saya bersyukur Bu. Saya bersyukur mendengarkan apa yang ibu ngomong. Saya bilang, ibu bersyukur mendengarkan apa yang firman Tuhan ngomong. Saya ngomong menyampaikan firman, bukan omongan saya sendiri. Kenapa? Jadi waktu itu suaminya, saudara, diambil oleh pelakor, sudah tidak pulang ke rumah. Dia telepon saya, nangis, apa yang harus saya lakukan Bu Debbie? Pertama, lepaskan pengampunan Bu. Ibu mau melepaskan pengampunan? Dia bilang berat. Saya bilang, saya tidak mau melayani orang yang tidak mau melakukan firman. Kalau ibu datang kepada saya, berarti ibu bersepakat dengan saya untuk melakukan firman. Karena orang yang datang kepada saya, berarti meminta nasihat yang sesuai dengan firman. Jadi kita bikin kesepakatan dulu, ibu mau ndak mendengarkan apa yang saya ngomong? Karena yang saya akan ngomong ke ibu, firman, bukan menurut pikiran saya sendiri. Akhirnya dia bilang, iya Bu, mau. Oke. Yang pertama yang harus ibu lakukan, lepaskan pengampunan buat suamimu dan pelakor itu. Tidak mudah Bu, mereka itu menyakiti saya, itu pelakor telepon saya, maki-maki saya. Zaman now itu memang pelakor lebih galak daripada istri. Orang kalau zaman dulu selingkuh saudara, sembunyi setengah mati takut ketahuan, kalau sekarang tidak. Begitu pelakor dapat nomor HP istrinya, dia teror itu istri, biar cepat-cepat cerai. Ini cara kerjanya setan.
Saya bilang, ibu, tidak ada pilihan. Kalau ibu mau rumah tanggamu dipulihkan, lepaskan pengampunan. Tidak gampang. Tapi saya, karena dia mau, saya bilang, asal ibu mau loh. Kalau ibu nggak mampu, ibu telepon saya, nanti kita berdoa. Tapi ibu mau kan, karena ada banyak orang nggak mau. Kalau dia sudah tidak mau bersepakat dengan firman, saya juga nggak bisa bikin apa-apa, saya nggak mau melayani. Kenapa? Buang waktu, buang pulsa lagi. Ya, jadi saya tanya, mau nggak mau? Oke, masalah mampu dan tidak mampu, itu urusan belakangan. Tuhan akan bekerja asal ibu mau. Karena Alkitab berkata, apa yang tidak sanggup kita lakukan karena keterbatasan kita sebagai manusia, itu akan dilakukan oleh Allah dalam diri kita. Akhirnya dia bilang, saya mau Bu Debbie, saya mau. Oke, kalau ibu nggak mampu, kita berdoa minta kekuatan Tuhan. Beberapa kali saya menuntun dia berdoa, saudara. Di saat dia sakit hati, saya bilang, ibu, kalau ibu nggak lepaskan pengampunan, ibu akan mengalami banyak penyakit. Orang itu kalau banyak kepahitan, saudara, senyum aja susah. Ya, omongannya juga berat. Lalu akhirnya dia mulai mau melepaskan. Lama-lama dia telepon itu sudah bisa tersenyum. Ya, dia bilang, iya Bu, saya kalau ingat pelakor itu kasihan justru. Dari benci berubah menjadi kasihan. Kenapa? Karena dia mau melakukan firman. Berapa waktu yang lalu dia telepon saya, dia bilang, Bu, sesuatu yang ajaib terjadi. Kenapa? Suami saya pulang ke rumah. Dan yang luar biasa, Bu, tidak ada rasa benci di hati saya. Dulu dia benci banget, saudara. Wah, itu kalau berantem, saudara, sudah segala macam perkataan kotor keluar, saudara. Tetapi ketika Tuhan mulai ubahkan hatinya, dia mau bersepakat dengan firman. Lalu terakhir dia telepon gini, Bu, suami saya pulang. Waktu dia pulang, tidak ada rasa benci di hati saya. Yang ada itu belas kasihan. Apa yang tidak mampu dilakukan oleh firman? Waktu engkau mempercayai dan bersepakat dengan firman, hati yang keras, kebencian yang begitu besar, itu akan dirubah oleh firman. Saya heran ada orang Kristen yang masih hidup dengan, saya punya dendam kesuma, tidak akan mungkin saya lepaskan sama orang itu. Ini orang-orang macam begini, orang-orang yang tidak mau tunduk kepada firman dan tidak mau bersepakat dengan Tuhan. Yang begini ini yang murtad walaupun Kristen. Namanya tidak tercatat dalam kerajaan Allah. Saudara, tidak ada pilihan hari ini. Mari kita bersepakat dengan firman. Kenapa? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Bukan cuma itu, firman sanggup menciptakan masa depanmu. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya tahun lalu. Yang ada di benak saya, jual rumah pulang Solo. Tapi waktu saya memperkatakan firman, apa yang terjadi? Semua ketakutan itu tidak terjadi. Tuhan mengubah keadaan. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari yang tidak ada menjadi ada. Ayo, cuma sekarang nih kita mau nggak mempercayai firman? Kita mau nggak memperkatakan firman? Ya, Tuhan berkata di sini, iman itu timbul dari pendengaran. Tetapi bangsa ini, kata Tuhan, mereka membangkitkan amarahku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah ini. Mengapa mujizat tidak pernah terjadi dalam hidup kita? Karena kita berbantahan dengan firman. Kita nggak mau setuju. Alkitab udah bilang, bersukacitalah. Kita kehilangan damai. Kita nggak bersukacita. Di rumah kita ribut. Kita berantem suami istri. Ya, tidak ada damai sejahtera. Bagaimana kita bisa melihat firman digenapi? Alkitab berkata, 2 orang bersepakat di dunia ini meminta apa aja, Tuhan pasti beri. Ini bicara tentang kekuatan suami istri. Kenapa ada firman Tuhan, saudara? Firman ini ditulis supaya hidup kita ini di dunia ini berhasil dan beruntung. Tuhan bilang, Yosua, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkan itu, perkatakan itu siang dan malam. Supaya perjalananmu di dunia ini berhasil dan beruntung. Cuma itu, saudara. Dan saya sudah mempraktekkan dan saya melihat itu semua terjadi dalam hidup saya. Untuk apa kita percaya Tuhan kalau kita tidak bersepakat dengan firman-Nya? Ya, kalau Tuhan bilang mengampuni, ayo lepaskan pengampunan. Jangan ngeyel, tapi Bu terlalu sakit yang dia buat sama saya. Biarin aja, lepaskan pengampunan, kata firman Tuhan. Makanya saya itu, saudara, kalau ada orang datang bertikai rumah tangganya,
Sudah di ambang perceraian, saya selalu tanya, ya kalian ini ada nggak salah satunya yang masih mau rumah tangganya dipulihkan? Kalau masih ada salah satu berkata, saya mau bu, oke kita jalan, kita minta Tuhan bekerja. Tapi kalau dua-duanya berkata, sudah enggak mau bu, udah cerai aja. Maka saudara nggak usah buang waktu. Susah layani yang kayak begitu. Tuhan bisa bekerja waktu kita mau bersepakat dengan Dia. Waktu kita mau bersepakat dengan firman, gak ada yang mustahil. Ketika engkau juga punya anak, ya saya pernah melihat satu kesaksian seorang ibu yang anaknya lahir autis. Gak bisa ngomong. Tapi dia perkatakan firman setiap hari, aku menciptakan engkau kembali. Organ-organ tubuhmu sehat, syaraf-syarafmu normal, engkau bisa berbicara. Anaknya sehat saudara. Bahkan bisa tumbuh normal. Asal kita mau bersepakat dengan firman, apa yang tidak mungkin? Ya, firman Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Hari ini saya berdoa supaya kita semua diberikan Tuhan kepekaan lebih lagi. Hati-hati dengan apa yang kau dengar, teliti. Ya, terutama bisikan-bisikan di dalam hatimu itu yang Tuhan ingatkan hari ini buat setiap jemaat di tempat ini. Jangan biarkan bisikan di hatimu. Saya melihat sekarang saudara, di masa pandemi ini, kenapa di Jepang itu tingkat bunuh dirinya tinggi sekali. Ya, yang mati karena corona cuma ribuan, yang mati karena bunuh diri itu puluhan ribu. Puluhan ribu. Kenapa saudara? Karena mereka mau mengikuti bisikan di dalam hatinya. Tentang kepahitan hidup, tentang sesuatu yang ya menuduh bahwa Tuhan itu tidak ada, bahwa Tuhan itu jahat. Tetapi waktu engkau mendengarkan firman, saya kemarin waktu diizinkan Tuhan ya pelayanan di Amerika saudara, waktu saya pelayanan khotbah di Colorado, saya ketemu dengan jemaat Mesbah Doa. Dia bilang, Bu, saya bersyukur di masa pandemi saya bisa ketemu channel Ibu. Hidup saya diubahkan. Saya ini pelayan Tuhan, Bu. Tapi ya pelayan Tuhan, tapi di rumah berantem sama suami. Ya berantem jalan terus. Pokoknya hidup saya tidak berubah lah. Padahal saya seorang pelayan Tuhan di gereja. Tapi sejak saya mendengarkan khotbah-khotbah Ibu, saya belajar untuk berubah, Bu. Dan saya banyak diubahkan Tuhan. Saya mulai belajar sabar menghadapi suami saya. Dan singkat cerita, suaminya sakit, saudara. Ketika suaminya sakit itu dokter bilang dia kehilangan kayak ingatan. Jadi ya udah, ya maaf kata kalau saya ngomong ya sudah seperti orang yang hilang ingatan. Jadi kadang jalan-jalan sendiri, kadang marah-marah sendiri, senyum-senyum sendiri. Tidak mudah loh seorang istri itu. Dan dia bilang, suami saya ini selama muda Bu, menyakiti hati saya terus. Ya coba kalau dia bilang, coba saya nggak bayangkan kalau saya nggak mendengar firman yang Ibu sampaikan. Mungkin di saat tua suami saya sakit begini, saya racun kali. Ya benar, karena waktu muda menyakiti terus. Tapi Tuhan itu luar biasa Bu. Tuhan itu mengubahkan saya, mengubahkan karakter saya. Saya bersyukur Tuhan sudah persiapkan saya. Ketika suami saya sakit begini, dia bilang, itu kan dokter juga nggak bisa berbuat banyak. Ya sudah berumur, ingatannya udah mulai hilang, dan dia begitulah marah-marah sendiri, ini sendiri. Dia bilang, saya perkatakan firman Bu, kalau suami saya mulai ngamuk, itu kalau datang ngamuknya saudara, ya kayak orang gila, ngamuk saudara. Kata istrinya gini, saya bersyukur Bu, dia kalau udah mulai ngamuk, saya memperkatakan firman Bu. Saya lihat suami saya, lalu saya berkata, tenanglah jiwamu dalam nama Yesus. Tiba-tiba suaminya bisa tenang, duduk, gak jadi marah-marah. Lalu akhirnya saudara, dia bilang, saya ikuti mesbah doanya Ibu kan, tiap malam Ibu berdoa, Tuhan, semua orang yang terikat dengan obat tidur, ya diputuskan dalam nama Yesus. Suami saya tadinya tidak bisa tidur kalau malam itu harus pakai obat tidur dari dokter. Tapi saya praktekkan Bu, apa yang Ibu sampaikan. Suami saya doakan setiap malam, Tuhan dia tidur tanpa obat tidur. Dia bilang, puji Tuhan Bu, sudah 2 bulan ini suami saya lepas dari obat tidur, dia tidur secara normal. Di sini ada yang terikat dengan obat tidur? Nggak bisa tidur, berdoa saudara. Engkau butuh ketenangan jiwa dari Tuhan. Dan ketika engkau bersepakat dengan firman, maka hidupmu akan mengalami sesuatu yang berbeda. Saudara, kita semua telah menerima janji penyertaan Tuhan.
Tetapi siapa yang bisa membatalkan itu semua? Tuhan yang berjanji memilih saudara dan saya menjadi hambanya. Dan dia juga berjanji dia menyertai kita hamba-hambanya sampai pada hari yang terakhir. Tetapi kita sendirilah yang dapat membatalkan semua janji itu. Kenapa? Karena kita tidak menghormati Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, mari kita punya sikap menghormati Tuhan. Bagaimana cara kita menghormati Tuhan? Jangan ada sedikit pun yang tidak berkenan di dalam hati dan hidupmu. Ya, Tuhan berkata, barang siapa, ya, sebab itu siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Saudara, bukankah firman ini wow? Tuhan menghormati orang yang menghormati Dia. Pelayanan yang dipercayakan kepada kita itu bukan main-main. Saudara, ada begitu banyak jiwa hari ini saya melayani, saya ini hamba Tuhan yang turun langsung ke jemaat. Handphone saya, nomor handphone itu saya taruh di nomor konseling di YouTube saya. Setiap malam yang nonton YouTube itu 70.000, 50.000 kalau pagi 75.000. Subscriber channel YouTube saya 500.000. Itu WA yang masuk saudara, puluhan ribu. Saya melayani satu persatu. Saya melihat bagaimana umat Tuhan hancur. Saya menangis melihat di mana gereja berdiri hari-hari ini. Di mana para gembala, di mana pendeta-pendeta. Saya menerima konseling jemaat, rumah tangganya hancur, anak-anaknya saudara hidup di dalam kenajisan. Bahkan bukan cuma itu, ada istri pendeta yang menghubungi saya. Mumpung ini saya di depan pendeta semuanya. Dia bilang, Bu, suami saya berselingkuh. Dia seorang gembala. Saya bilang, Ibu sudah bicara? Sudah. Saya makanya heran, suami saya ini tidak pernah khotbah tentang kekudusan. Saya selalu bilang, Pak, khotbah tentang kekudusan. Umat Tuhan membutuhkan firman itu. Dia bilang, gak usah. Dia khotbah yang enak-enak, janji-janji, berkat, dan berkat. Tidak pernah menemplak dosa. Apa itu yang jatuh? Biasa aja, Pak, gak usah ngamuk. Lagi tegang ini. Ya, dia bilang, makanya suami saya nggak pernah mau khotbah. Terus saya bilang, Ibu sudah bicara sama suami Ibu? Sudah, Bu. Dia bilang apa? Terus mau apa? Biar jemaat tahu saya selingkuh. Kalau sampai jemaat tahu saya selingkuh, kamu mau makan apa? Ini orang yang menginjak. Jangan tertawa, saudara. Saya mendengar itu, hati saya terpukul. Kalau model gereja, model gembala sudah kayak begini, mau dibawa kemana umat Tuhan? Bagaimana Tuhan bisa menjamah melawat bangsa ini? Bagaimana gereja bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan yang membawa pemulihan? Kalau hamba-hambanya saja sudah hidup dalam kenajisan percabulan, kerjaannya tiap hari cuma hitung perpuluhan. Itu sama dengan Imam Eli. Kerjaannya cuma makan daging persembahan, dimakan sendiri, saudara. Pak Victor, siapa suruh undang saya? Ini kesempatan saya bicara. Tuhan memberkati pelayananmu. Bagaimana engkau menghormati Dia. Tapi Bu, ada gereja yang tambah besar, padahal gembalanya selingkuh. Dia punya gedung mewah, dia punya jemaat ribuan. Biar mereka akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus satu saat nanti. Tidak ada yang terluput, saudara. Jangan menipu diri. Kita bisa tipu jemaat. Kita bisa tipu istri, kita bisa tipu suami. Tapi engkau tidak akan pernah bisa menipu Tuhan. Apa yang dituntut dari pelayanan kita sebagai hamba-hamba Tuhan? Pada akhirnya kita menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Mending tidak usah pelayanan kalau engkau hidup dalam dosa. Tuhan mencari orang-orang yang hidup kudus untuk membawa kegerakan. Jangan bicara lawatan. Jangan bicara kita akan membawa lawatan Tuhan. Bagaimana kalau hidup kita saja tidak di dalam lawatan Tuhan? Omong kosong, saudara. Mari kita buka mata kita. Ayat ini dengan jelas berkata, siapa yang menghormati Tuhan, dia akan dihormati Tuhan. Kalau Tuhan sampai berkata dia menghormati kita, apakah dia tidak akan menyertai pelayanan kita? Apakah tidak akan terjadi penuaian jiwa?
Ingat loh saudara, kita diberikan tanggung jawab. Bangsa ini semakin berjalan, dunia ini semakin gelap. Dosa begitu sekarang menjadi hal-hal yang biasa di depan dan di sekeliling kita. Siapa yang masih mau berjalan di dalam kekudusan? Siapa? Saya pernah ada di dalam satu pelayanan, membawahi tim PPW. Saya berkata kepada tim PPW, setiap hari Senin kami ada kul bersama. Saya bilang, kita setiap hari Senin nyembah Tuhan, datang sama Tuhan. Karena dengar baik-baik, justru yang paling jauh dari hadirat Tuhan itu biasanya imam musik. Karena mereka sudah terbiasa di atas mimbar. Justru yang biasanya paling jauh dari hadirat Tuhan itu pendeta dan imam musik. Maaf loh saudara, banyak jemaat yang imannya lebih jauh tinggi daripada kita para hamba Tuhan. Dan kita dituntut oleh Tuhan menjadi hamba yang dapat dipercaya. Saya pernah ngomong, kalau kita kul, kita doa, kita cari wajah Tuhan. Jawabannya apa? Bosan bu, masa tiap hari menyembah Tuhan terus? Sekali-sekali kita nobar lah, nonton bareng bioskop. Saya jawab nggak bisa. Kita harus ada di dalam alam roh, kita harus masuk dalam hal-hal yang rohani. Gembalanya datang. Di depan saya mereka bilang, Pak sesekali ya kita nggak usah doa, nobar aja. Pendetanya bilang, iya nggak usah terlalu rohani-rohani lah, nobar aja tiap Senin. Gembala. Saudara, bagaimana gereja bisa berdiri menjadi mercusuar di tengah bangsa yang gelap? Bagaimana kita hamba-hamba Tuhan menjadi alat terang Tuhan di tengah dunia yang sudah semakin seperti ini? Kalau kita saja tidak menghormati Tuhan. Mari kita lihat bersama satu ayat firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang keempat. Ayat yang pertama saudara. 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang pertama. Kita baca sama-sama, firman Tuhan berkata di sana 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. 2. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Firman ini berkata saudara, kita ini adalah hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Kristus, hamba-hamba Kristus yang kepada kita dipercayakan rahasia Allah. Kita dipercayakan rahasia Tuhan loh. Untuk berbagi rahasia tidak mudah. Kita harus menemukan orang yang benar-benar kita percaya, baru kita bisa ngomong rahasia kita, benar nggak? Saya tidak akan sembarang ngomong tentang rahasia saya kepada orang lain. Yang paling tahu hidup saya, nomor 1 Tuhan, kedua suami saya. Kenapa? Karena saya begitu percaya kepada suami saya. Tidak ada orang lain yang tahu hidup saya, bahkan orang tua saya tidak tahu. Kejatuhan saya, semua rahasia-rahasia pribadi saya yang tahu nomor 1 Tuhan, kedua suami. Karena dari awal pernikahan, saya tidak mau ada yang disembunyikan. Kita harus hidup dalam kekudusan supaya tidak ada celah iblis. Jadi saudara, bagaimana kita bisa mempercayakan rahasia kita hanya kepada orang yang kita percayai? Tuhan memberikan rahasianya kepada siapa? Orang yang bisa dia percaya. Ayat ini berkata, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepada kita dipercayakan rahasia Allah. Wow nggak saudara? Wow. Tuhan berbagi rahasianya dengan kita. Dia beritahukan apa yang mau terjadi ke depan. Waktu kita berdoa supaya kita terus berada dalam pergerakan Tuhan. Saya tidak pernah tahu akan ada pandemi di 2020. Tapi Tuhan sudah memberitahukan rahasianya kepada saya. Cepat ambil alih dunia media. Beritakan Injil kerajaan Allah. Saya tidak pernah tahu. Saya hanya melangkah dalam ketaatan, tiba-tiba 2020 lockdown. Bahkan orang tidak boleh beribadah. Saudara, Tuhan memberitahukan. Jangan terlena. Kenapa Eli kehilangan kepercayaan Tuhan? Karena dia sudah terlena, Tuhan sudah memberi bagian korban yang untuk dia nikmati. Tapi dia mau makan bagiannya Tuhan. Kita belajar sebagai hamba-hamba Tuhan. Jangan pernah berpikir, saya ini pendeta kecil di gereja kecil, di desa kecil. Saya tidak bisa melakukan apa-apa.
Desamu boleh kecil, gerejamu boleh kecil, tapi engkau punya Tuhan yang besar. Kita semua tidak ada apa-apanya tadinya. Saya ini siapa? Saya orang yang tidak punya apa-apa, saudara. Bahkan untuk hidup saja susah. Tapi saya mau menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Dan waktu kita dapat dipercaya oleh Tuhan, apa yang Tuhan tidak percayakan kepada kita? Contoh soal menabur. Jangan berpikir tunggu kaya baru menabur. Sering kali orang Kristen, apalagi hamba Tuhan, kita lebih suka menerima daripada memberi. Padahal Alkitab berkata terlebih berkat memberi daripada penerima. Saya belajar mempraktikkan. Satu kali saya pelayanan, saudara, di satu tempat juga pertemuan hamba-hamba Tuhan di Sulawesi. Saya ketemu dengan beberapa hamba Tuhan waktu itu, ya, yang saya kenal di pedesaan. Mereka ya cukup kenal dekat, lalu ketemu saya minta nomor HP. Ya, waktu itu ada 6 orang, minta nomor HP dong. Ada di antaranya menjawab, kita nggak punya HP, Bu. Kenapa? Mau beli HP pakai apa? Kita ini perpuluhannya cabai, tomat, bawang. Saya yakin yang di sini, yang tidak punya HP ada di sini, pendeta yang nggak punya HP? Yang tidak punya HP angkat tangan. Memang karena nggak punya uang atau nggak ada sinyal, Pak? Lo benar di daerah Bapak nggak ada sinyal? Ada banyak. Kenapa Bapak nggak beli HP? Kenapa? Oh, satu HP dipakai berdua. Bagus biar nggak selingkuh. Bagus ini ya. Bisa jadi wacana nih, kita bisa pakai HP satu berdua. Wah, Bapak luar biasa loh. Tapi Bapak pengen HP. Bapak maju ke depan, Pak. Mana ketua panitianya? Ada voucher buat Bapak ini, ya. Kasih satu voucher buat Maris, Pak. Maju ke depan, Pak. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Di situ aja, Pak, nggak usah naik ke sini. Iya, mana ya ketua panitianya kemarin ada satu voucher. Nah, itu voucher 2.500.000. Tepuk tangan buat Bapak. Terima kasih. Silakan duduk ya, Pak ya. Ya, nanti Bapak beli HP yang murah-murah aja ya. HP-nya 2 juta, sinyalnya 500.000, Pak. Ya, lalu saudara, saya tanya sama mereka, loh jadi nggak pakai HP? Enggak, Bu. Beli HP dari mana? Kita ini persembahannya tomat, cabai, bawang. Saya bilang sampai seperti itu, iya. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong sama saya, kamu harus berkati mereka. Dikasih nominalnya di hati saya. Waktu itu saya belum seperti sekarang ini. Kalau saya sekarang kan pendeta YouTuber ya. Puji Tuhan, saudara ya, Tuhan memberkati. Saya kemarin diundang ke Amerika. Sampai di imigrasi Amerika ditanya, saya lihat orang di depan dibuka semua dompetnya, saudara. Saya bilang sama suami saya, aduh kenapa ya? Sampai digeledah semua dompet, disuruh keluarin dolarnya. Waduh, jangan-jangan nanti kita juga seperti itu. Karena di Amerika ini nggak main-main. Suami saya bilang, tenang, saya tenang. Begitu saya dipanggil ditanya, kerjaannya apa? Saya bilang YouTuber. Lalu suami saya tanya, ini konten kreator saya. Oh, di sini mau ngapain? Mau bikin konten. Imigrasinya ngomong, ajak saya juga dong syuting biar saya juga terkenal. Saya jawab, wani piro. Langsung lewat, saudara. Nggak ada dibuka-buka, nggak ditanya-tanya, lewat. Puji Tuhan. Ya, waktu itu saya juga masih berkekurangan, masih pas-pasan. Uang saya pas-pasan. Tuhan bicara di hati saya, kamu berkati hamba Tuhan ini. Dikasih nominalnya itu 1 orang juta, saudara, bukan ratus ribu. Saya tengking itu suara, dalam nama Yesus. Ini pasti suara setan. Kita kan sering begitu kan, hamba Tuhan? Ya, kalau dengar Tuhan suruh langsung kita tengking. Tapi kalau dengar orang mau kasih duit, dalam nama Yesus. Gitu kan? Lama saya bergumul di hati dalam nama Yesus. Karena saya tahu jumlah di ATM saya berapa. Saya berkati mereka, ya sudah habis. Tuhan bilang, kamu pergi sekarang ke ATM, tarik tunai, ambil, kasih mereka 6 orang ini. Saya tarik napas dalam-dalam, Tuhan please Tuhan. Tuhan bisa pakai orang kaya yang lain, jangan saya. Tiba-tiba ayat itu bicara di hati saya. Tuhan yang menyediakan benih bagi para penabur. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong, kamu itu cuma penabur, benihnya dari Tuhan. Tapi kan kita seringkali pintar khotbah. Begitu melakukan firman itu kan tidak semudah waktu kita khotbah kan? Amin apa amin? Ngomong aja sesama hamba Tuhan, gak usah ditutupi. Jangan ada dusta di antara kita.
Ngomong gampang, khotbah gampang, melakukan itu tidak semudah, tapi Tuhan cari orang yang bisa dipercaya. Saya taat, saya suruh antar, ada anak di gereja itu, "Bang, antar saya ke ATM dekat sini." "Naik motor nggak apa-apa Bu?" "Nggak apa-apa, biar cepet yuk." Sampai di ATM saya masukin kartu, saya tarik jumlah nominal itu, ditulis di mesin ATM-nya, "Uang di ATM ini tidak cukup dengan jumlah yang Anda tarik." Saya bilang, "Yes, Tuhan tidak berkehendak." Iya kan? Akhirnya saya bilang, "Oke, kita pulang." Roh Kudus ngomong di hati, "Pergi ke bank, tarik di bank." Saya bilang, "Saya tidak bawa kartu, saya tidak bawa buku. Kalau tarik di bank biasanya pakai buku." Roh Kudus ngomong lagi, "Tidak, yang penting ada KTP." Saya agak ciut, saya bilang sama masnya, "Mas, bank yang terdekat di sini, bank ini di mana?" "Di sini Bu." "Oke, saya datang." "Mbak, saya mau tarik tunai segini." "Oh iya Bu, bawa buku sama ATM-nya." "Saya cuma bawa ATM, bukunya saya nggak bawa, saya dari Jakarta. Tapi saya ada KTP." "Oh ya udah nggak apa-apa, mana KTP-nya?" "Iya, jadi saudara." Gelo saya, gelo. Lalu ditarik, keluarlah duitnya. Saya mampir di Indomaret, saya beli amplop, saya amplopin. Lalu saya bagi pelan-pelan supaya tidak saling tahu. Kalau engkau memberi dengan tangan kanan, tangan kiri nggak usah tahu. Nggak usah ngomong-ngomong ke orang. Saya kasih pelan-pelan saudara. Habis itu sedih hati saya, sedih. Bukan seneng. Kalau orang memberi yang terbaik itu tidak mungkin dengan sukacita. Pasti dengan air mata. Bohong kalau saudara memberi dengan sukacita. Kalau saudara masih memberi dengan sukacita, itu berarti belum yang terbaik. Kenapa? Kalau yang terbaik itu ada korban di sana. Ada air mata. Saya sedih habis ngasih itu saudara. Saya menoleh ke atas, saya bilang, "Sudah Tuhan, puas." Dan saya nggak berani cerita ke suami. Karena memang suami saya itu udah bilang, "Say, untuk menabur saya percayakan sama kamu. Ya, karena saya lihat kamu itu orangnya lebih peka." Dulu dia nggak percaya. Setelah dia melihat istrinya ini, bagaimana saya menabur dan Tuhan memenuhi lumbung-lumbung kami sampai berkelimpahan, dia baru percaya. Dia bilang, "Nih, terserah kamu, nggak usah tanya kalau mau menabur, ikuti aja tuntunan Tuhan." Suami istri harus saling dipercaya dalam hal keuangan. Apalagi pendeta. Nggak ada amin. Pendeta jangan simpan uang di kaos kaki. Ya, sampai istrinya tanya, "Itu uang di kaos kaki merah, di sepatu yang situ, uang apa?" Kata suaminya, "Uang sial." "Kenapa?" "Udah gua sembunyiin, lu temuin juga. Sial banget itu uang." Jangan ada dusta dengan masalah keuangan. Kalau engkau tidak dapat dipercaya dalam hal mamon, tidak mungkin Tuhan mempercayakan yang besar kepadamu saudara. Kita bersyukur gereja ini, bikin acara ini, biayanya tidak sedikit saudara. Tapi karena Tuhan beri hati. Saudara datang ke sini, ada yang disuruh bayar hotel? Ada yang disuruh bayar makan? Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Gereja kayak begini perlu ditiru gereja-gereja besar di Jakarta. Mumpung kita di Semarang. Tapi ini kan didengar sama pendeta-pendeta besar yang uangnya puluhan miliar. Jangan hanya memperkaya diri kayak Imam Eli. Semua dimakan. Uang misi dimakan. Di Jakarta gereja-gereja uang misi nggak pernah keluar. Ditabung di bank, main saham, kalah saham. Syukur. Benar saudara, nyakiti hati Tuhan. Tapi tidak berasa kalau mereka tidak menghormati Tuhan. Saya mendengar banyak uang gereja dimasukin saham. Bertobat pendeta-pendeta. Mumpung saya di depan pendeta kan. Jadi waktunya tepat. Kalau saya khotbah begini di depan jemaat nggak cocok. Benar saudara. Hajar saja ya. Udah mau kiamat. Saya nggak peduli mau diundang atau tidak diundang. Saya sudah punya ladang pelayanan di YouTube. Yang nonton sampai di bangsa-bangsa. Penuaian sampai ke belahan dunia. Gereja membangun tembok-tembok, silahkan. Biar Tuhan saudara yang bekerja hari-hari ini. Terjadi kayak Imam Eli, dimakan semua. Uang misi puluhan miliar tidak pernah keluar. Membantu pelayanan gereja di daerah-daerah. Mana ada yang buka mata? Mana ada saudara? Ya,
Kita hormati Tuhan. Dari yang kecil saudara belajar. Yang Tuhan cari dari kita cuma bisa dipercaya. Akhirnya saya tabur itu uang saudara. Saya pulang, udah saya elus dada aja, terima kasih Tuhan. Engkau yang menyediakan benih bagi para penabur. Sampai di Jakarta pun saya nggak cerita sama suami. Besoknya hari Minggu saya pelayanan di Jakarta. Di satu mall saya berkhotbah. Waktu pulang, saya sudah keluar buru-buru dari mall itu, ada ibu-ibu kejar saya. Dia kejar, Bu Dewi sebentar Bu. Dia langsung masukin amplop di tas saya, ada berkat dari Tuhan Bu. Sampai di rumah saya hitung berkatnya saudara. Persis dengan yang saya tabur, dilebihin 10%. Wow. Saya mencucurkan air mata. Kenapa? Saya bilang, Tuhan, kalau kemarin saya tidak taat, itu berkat untuk pendeta-pendeta di desa. Saya ini cuma alat. Dilewatin tuh aja sama Tuhan. Pinjemin dulu uangmu. Tuhan tidak pernah berhutang. Saya mau bersaksi kepada saudara hari ini, saya diberkati luar biasa. Hari ini saya dengan suami cuma berpikir, apa yang harus kami lakukan Tuhan? Setiap bulan saya membantu hamba-hamba Tuhan di desa. Saya membantu sekolah-sekolah misi yang berkekurangan. Kami membantu pembangunan gereja-gereja di desa. Itu sekali transfer ratusan juta. Saya kalau mau beli tas LV 65 juta mikir. Baru mau beli Tuhan bilang, beli buat batu bata sama semen di desa. Nggak jadi saudara. Sampai seperti itu kita harus belajar berkorban. Mengalahkan daging, mematikan daging supaya kita dapat dipercaya sama Tuhan. Kita ini semua hanya alat. Waktu kita dapat dipercaya sama Tuhan, Dia buka pintu-pintu saudara. Tapi memang tidak mudah mencari orang yang dipercaya oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita masih daging. Kita mikir diri kita sendiri. Imam Eli mengenyangkan dirinya, menggendutkan dirinya. Dengan uang, dengan korban sembelihan, dia makan di atas mezbah. Tuhan berkata, barang siapa menghormati aku, kuhormati. Tapi barang siapa tidak menghormatiku, akan direndahkan. Ada waktunya Tuhan berperkara saudara. Jangan pikir tidak terjadi apa-apa. Kita bebas menikmati, melakukan segala sesuatu. Ingat, Dia Tuhan yang hidup. Dia melihat semua yang kita lakukan. Dia tahu pelayanan kita. Bereskan hidup kita saudara. Saya ingin kita baca saudara. Ya, 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang pertama mulai. Sebagai hamba-hamba Tuhan, biar kita mempersenjatai diri kita saudara. 1 Petrus 4 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Kebanggaan dari seorang hamba Tuhan itu penderitaan. Amin. Jadi di sini kalau ada yang belum menderita, saya doakan biar menderita. Loh kok salah sih Bu? Nggak salah, bener. Kita harus mengalami penderitaan. Kenapa? Semakin banyak kita menderita, daging kita semakin kecil. Dan kita semakin tidak tertarik dengan dosa. Kenapa? Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Hanya satu hal yang bisa mengalahkan daging kita, menyusutkan daging dan keakuan manusia kita, yaitu penderitaan. Karena itu pemazmur berkata, aku menderita itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Jadi jangan ada yang berpikir ikut Tuhan gak menderita. Menderita, kita harus menderita. Kebanggaanku, kata Rasul Paulus, adalah penderitaan di dalam Kristus. Dan aku terlebih suka menderita. Karena itu dia berkata, setiap hari aku ada dalam bahaya maut. Aku karam kapal, aku dipenjara, aku dianiaya, aku dipukuli. Karena nama Yesus. Kita belum seperti Rasul Paulus. Belum ada yang dipenjara karena nama Yesus. Belum ada yang dipukuli. Penderitaan ringan yang kau hadapi hari-hari ini sedang mengerjakan kemuliaan kekal yang nilainya jauh melampaui segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Sabar menderita saudara, sabar. Dalam hidup pengiringan saya kepada Tuhan tuh isinya penderitaan terus.
Makanya ada yang bilang ketika pandemi ini tiba-tiba nama saya muncul di YouTube. Ada yang bilang ini pendeta dari mana tiba-tiba muncul gara-gara pandemi ada YouTube. Dia tidak mengikuti bagaimana Tuhan proses saya berakar ke dalam seperti pohon korma. Pohon korma itu saudara, ketika dia ditanam ditaruh batu di atasnya. Supaya akarnya turun ke bawah mencari air. Dan ketika dia sudah menemukan air, barulah tunasnya tumbuh, batu itu dihancurkan. Setelah dia tumbuh, baru dia berbuah. Karena itu pohon korma itu sangat berkhasiat. Saudara yang pernah pergi ke Israel, kita kalau sudah lemah, pusing, makan satu korma, langsung berenergi lagi. Buah korma itu sangat memberikan kekuatan dan nutrisi bagi orang-orang yang memakannya. Harusnya hidup kita begitu. Bukan cuma itu, pohon korma sekalipun dia sudah mati, kalau para musafir lewat di padang gurun mereka kehausan, mereka cari bekas pohon korma yang mati. Kenapa? Karena di bawah itu pasti ada air. Bayangkan loh, udah mati aja masih tetap jadi berkat. Amin. Biar hidup kita juga begitu. Saya bilang kepada anak-anak saya, satu saat kalau Tuhan panggil mami mati, mami bersyukur khotbah-khotbah mami di YouTube masih bisa jadi berkat bagi banyak orang. Sekalipun saya sudah mati. Kalau sudah waktunya, ya sudah kita pulang istirahat. Tapi kalau Tuhan masih kasih kita waktu, ayo kita bekerja sungguh-sungguh selama masih siang. Doa saudara, tidak ada yang tidak bisa. Saudara jangan bilang saya di kota kecil. Doa itu dapat mengubah segalanya. Berdoa, ya. Karena Kristus menderita penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Ya, ayat yang kedua. Baca sama-sama, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut, tetapi ternyata penderitaan ini membuat kita juga bisa mempergunakan waktu sesuai kehendak Tuhan. Waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Saya ini setiap hari bangun bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan lagi bagimu? Beritahukan kepadaku Tuhan. Apa yang masih kurang yang harus aku buat bagi kerajaan-Mu? Saya terus merasa kurang saudara. Kurang apa Tuhan? Tunjukkan Tuhan, siapa yang harus saya berkati? Apa yang harus saya lakukan? Tunjukkan kepadaku. Setiap hari itu doa saya kepada Tuhan. Tuntun saya melakukan apa hari ini? Kita sedang berpacu dengan waktu-waktu yang dipercepat. Lihat jiwa-jiwa sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Siapa yang akan menuntun mereka masuk kepada jalan kebenaran kalau bukan kita hamba-hamba Tuhan? Ayat yang ketiga, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, ya, dan penyembahan berhala yang terlarang. Kalau dihitung waktu kita hidup, saudara, saya sekarang usia mau masuk 48. Saya bertobat itu lulus SMA sekitar umur 19-20. 48, ya saya bertobat taruhlah 20 saudara. Berarti 28 tahun yang sudah saya pakai untuk hidup menuruti kehendak Tuhan. Puji Tuhan lah, udah lebih banyak. Ya 20 tahun saya hidup menurut keinginan saya. Tapi ketika saya bertobat, saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Mari kita introspeksi diri. Selama kita hidup melayani Tuhan. Karena tidak semua orang melayani Tuhan tapi mengikuti kehendak Tuhan. Banyak yang mengikuti kehendaknya sendiri, ya kehendak dirinya, ya sehingga dia memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Tapi saya berdoa kita semua mau melakukan kehendak Tuhan. Ya, lalu dikatakan ayat yang keempat, sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak lagi turut mencemplungkan diri bersama-sama dengan mereka dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Orang harus melihat perubahan di hidup kita. Apa yang membuat nilai plus kita menjadi hamba Tuhan, saudara? Orang melihat hidupnya berubah. Kita menjadi hamba Tuhan, yaitu orang dulu kalau ngomong mulutnya kotor bu, tapi sekarang dia bertobat, benar-benar terlihat perubahan hidupnya. Orang harus melihat perubahan hidup kita. Ya, saya ingin kita lompat, kita baca sama-sama ayat yang ke-7, saudara. 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara ingat, kita sedang ada di masa-masa yang terakhir. Di waktu-waktu yang terakhir. Kita bersyukur di masa pandemi ini
Ya, kenapa saya tidak terlalu takut? Saya percaya di masa pandemi ini sudah ada satu jumlah tertentu yang memang harus dipanggil Tuhan. Itu yang saya percaya. Karena Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu, bahkan atas nyawa. Makanya kalau belum waktunya kita mati, kita nggak akan mati. Kita bersyukur sampai hari ini Tuhan masih kasih kita kesempatan hidup. Itu artinya apa? Tugas, tujuan, kehendak Tuhan belum selesai atas hidup kita. Tapi jangan pernah sia-siakan waktumu hari-hari ini. Mari terus bertanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya ini saudara tiap hari, ya saya harus syuting 2 kali untuk program di YouTube saya. Saya khotbah tiap hari 2 kali. Kalau ketambahan begini, kalau di Jakarta 1 hari Minggu saya khotbah 4-5 kali. Kenapa saudara? Orang tanya, Bu, ya ibu tidak capek, itu dari mana? Saya bilang dari Tuhan. Inilah pekerjaan panggilan saya. Memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, supaya orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia dan diselamatkan. Dan saya bersyukur ada begitu banyak orang yang akhirnya memilih meninggalkan hidupnya, dosanya, homoseksual, lesbian, orang-orang yang hidup dalam dosa, yang mau membuka hati. Kita tidak boleh membenci orang berdosa. Kita mengasihi orang berdosa. Tetapi bukan berarti di dalam ladang pelayanan yang naik di mimbar itu ada pengkhususan. Alkitab berkata ada kriteria orang melayani Tuhan. Saudara, ayo, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kuasailah dirimu, jadilah tenang. Apapun persoalan yang sedang kita hadapi, mari kita berkata, aku mau kuasai diriku, aku mau jadi tenang, supaya kita dapat berdoa. Kenapa? Karena doa itu adalah kekuatan di hidup kita. Mari kita menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Dengan cara apa? Kita mematikan kedagingan kita, menyerahkan semua hak hidup kita kepada Tuhan. Ambil Tuhan. Aku mau mengosongkan diriku supaya aku bisa penuh dipakai oleh Tuhan.